Kita masuk ke segmen yang kedua. Di sini secara khusus kita akan membahas yang disebut sebagai aturan multiplikatif atau the multiplication rule, yang mana ini merupakan salah satu penurunan dari probabilitas kondisional yang sudah kita pelajari di segmen yang tadi. Di segmen yang tadi kita sudah melihat bahwa probabilitas kondisional sesuai dengan introduksi kita di awal kuliah ini bahwa itu sangat bermanfaat pada saat Anda ingin mengukur terjadinya sebuah event begitu ya, untuk kondisi-kondisi tertentu di mana probabilitas terjadinya event E ya, khusus pada saat terjadi event F, berarti dia ada syarat F ini harus terjadi baru kemudian E mengikuti ya. Maka dia merupakan probabilitas dari irisan antara kejadian E dengan F, atau kalau Anda mau tuliskan E irisan dengan F juga boleh saja. Kemudian kita bagi di sini probabilitas kondisinya tersebut, yaitu F-nya tadi. Nah, di sini kita lihat ya bahwa probabilitas E terjadi kalau F juga terjadi, dan tentu saja karena di sini sudah ada pembatasnya berupa F-nya tadi, kita sudah mencontohkan baik dengan dadu ataupun dengan contoh menghitung omset sebuah usaha menengah dan seterusnya, bahwa di sini tadi kita memperkenalkan sebuah term yang disebut sebagai NC. NC ini berarti adalah ukuran sampel khusus pada terjadinya kondisi F, yang mana kita sebut sebagai di sini sebagai reduce sample size ya, atau ukuran sampel yang sudah tereduksi. Dan memang di sini sudah pasti karena sudah kita batasi gitu ya. Tadi contohnya kalau kita memberikan sebuah contoh, misalnya saya ingin ya mengukur probabilitas begitu, probabilitas mahasiswa mendapatkan IP 3 gitu ya. Misalkan IP 3 pada saat jam belajarnya kurang dari 3 jam gitu selama 1 minggu. Nah, kita kan sudah mereduksi sampel size-nya. Kita sudah mereduksi sampel size-nya karena dalam kondisi awal mestinya mahasiswa itu bisa mengalokasikan jam belajarnya berapa saja, misalnya kurang dari 3 sampai 8 dan seterusnya. Karena kita hanya ambil 3, maka di sini hanya kita ambil NC-nya saja. Gitu. Nah, sekarang kalau kita mengetahui formula dari probabilitas kondisional yang seperti ini, seharusnya Anda kemudian bisa ya mencari probabilitas dari irisan dua kejadian ini. Ya, misalnya kalau saya mengkalikan masing-masing dengan PF tadi ya, ini juga saya kalikan dengan PF, maka kita akan mendapatkan bahwa probabilitas irisan antara E dengan F tersebut merupakan probabilitas terjadinya kondisi tadi ya. Ini kan kita sebut sebagai kondisi dengan ukuran sampelnya tadi yang tereduksi NC. Di sini kita kalikan dengan probabilitas kondisional E untuk kondisi terjadinya F tersebut ya. Inilah disebut sebagai teorema multiplikatif, tapi khusus untuk dua kejadian saja atau dua event. Ya, jadi bagaimana di sini asalnya dari mana? Tadi sudah kita bahas bahwa dengan mengkalikan ya kedua sisi persamaan di definisi 1 tadi dengan PF seperti yang sudah kita lakukan di slide sebelumnya, maka Anda akan mendapatkan formula yang ini. Dan bagaimana kemudian aplikasi dari formula-formula ini, misalnya kalau kita coba terapkan gitu ya. Contohnya tadi pada saat kita ingin mencari probabilitas kondisional ya. Jadi kedua koin gitu harus jatuh di sisi head
pada saat tadi pendaratan yang pertama itu head. Berarti kan bisa head atau di sini bisa head tail ya. Kalau yang tail head dan tail kan tidak bisa karena itu yang pendaratan pertamanya adalah tailnya. Nah, maka di sini kita tadi dapatkan bahwa probabilitas kondisionalnya sama dengan setengah. Berarti yang di sini sama dengan setengah. Dan kita tahu yang di sini tentu saja dia sama dengan 2/4 ya, atau setengah juga ya. Maka sebetulnya berapa probabilitas irisannya tersebut ya. Jadi bagaimana cara kita menghitung probabilitas irisannya tersebut? Maka kalau kita kalikan di sini berarti PEF adalah setengah, ini adalah 2/4 atau setengah juga, berarti PEF sama dengan 1/4 ya. 1/4 ini indikasinya adalah di dalam ruang sampelnya ya, di dalam ruang sampelnya tersebut HH ini kan memang terjadinya satu saja dari ruang sampel yang besarnya sama dengan 4. Nah, maka di sini kemudian bisa dimengerti kalau dia probabilitas irisan kejadian E dengan F tersebut ya. Jadi irisan antara kedua sisi mendarat di head gitu dengan kedua sisi dengan pendaratan yang pertama adalah head, maka nilainya adalah 1/4 di sini. Nah, kemudian kita punya juga teorema multiplikatif begitu untuk beberapa event ya. Misalnya kalau tadi kan hanya melibatkan 2 buah event, bagaimana kalau kita dalam kasus yang lain, misalnya ini ada E1, kemudian E2, ini adalah E3 begitu ya. Ini E1, ini E2, ini E3. Nah, maka khusus misalnya untuk E3, probabilitas irisan terjadinya E1, E2 dengan E3, maka dia merupakan ya probabilitas dari E1 dikalikan dengan probabilitas terjadinya E2 pada saat E1 terjadi ya. Kemudian dikalikan dengan probabilitas terjadinya E3 ya, pada saat E1 dan E2 terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ini merupakan probabilitas kondisional yang ke-1. Ini adalah probabilitas kondisional yang ke-2 yang bisa Anda dapatkan dengan cara yang tadi sudah kita bahas. Kasus-kasus semacam ini biasanya kita temui misalnya kalau Anda ingin membagi kartu ke dalam beberapa pemain begitu ya. Dan di sini kita bisa melihat posisi tiap-tiap kartu tersebut. Ini kan pemainnya menyatakan eventnya atau misalnya katakanlah posisi dari kartu bisa menyatakan event dan yang lain gitu misalnya. Nah, ini juga bisa berlaku kalau event yang dimaksud itu lebih dari 3. Misalnya katakanlah kalau sampai E4 begitu ya, berarti E4 ya, berarti probabilitas E4 begitu diketahui E1, E2, E3. Makanya di sini dia termnya sampai dengan N-1. N adalah kita definisikan di sini sebagai jumlah kejadian ya, atau jumlah event. Itu kalau kita berbicara teorema multiplikatif, aplikasinya misalnya eventnya melebih dari 2. Di sini kemudian kita punya sebuah latihan yang sebetulnya tidak terlalu sulit. Di sini dibilang bahwa seorang murid yang bernama Zahid, dia belum pasti apakah dia akan mengambil kuliah bahasa Inggris atau kuliah kimia. Nah, dia mengestimasi bahwa probabilitasnya untuk mendapatkan nilai A
Kalau dia mengambil kuliah bahasa Inggris itu 3,5 ya. Kalau dia ngambil kuliah bahasa Inggris 3,5. Kalau ngambil kuliah kimia, dia akan dapat probabilitasnya itu 2/3. Kalau Anda ingat kuliah kita di minggu yang saya lupa, minggu ketiga ya mungkin. Dari mana dia mendapatkan probabilitas semacam ini? Kemungkinan besar ini disebut sebagai probabilitas secara subjektif ya. Jadi berdasarkan persepsi dia akan mendapatkan nilai yang seperti ini. Atau mungkin kalau dia memang sudah melakukan studi yang cukup mendalam, bisa jadi nilai ini dia dapatkan dari perbandingan. Oh, kalau teman-teman yang kemampuannya sekian gitu, maka saya melihat secara empiris begitu ya, probabilitasnya berapa. Nah, sebetulnya mungkin ini bisa kalau apa, dengan teknologi sekarang ya, dengan adanya sistem cerdas begitu atau artificial intelligence, harusnya ini bisa diperkirakan. Jadi kalau misalnya mahasiswa profilnya sekian begitu, maka berapa probabilitasnya bisa kita hitung. Tapi untuk kasus ini kemungkinan besar probabilitas yang dipropos atau diusulkan oleh Zahid itu dia merupakan probabilitas yang sifatnya subjektif ya. Nah, sekarang di sini Zahid kemudian memutuskan dia akan mengambil kuliahnya tersebut ya berdasarkan pelemparan dari sebuah koin. Dan koinnya itu adil. Artinya apa? Katakanlah begitu ya. Kalau muncul head, saya akan mengambil kuliah bahasa Inggris. Ya. Kalau munculnya tail, maka saya akan mengambil kuliah kimia. Nah, tentu saja di sini ya, probabilitas dia mengambil kuliah bahasa Inggris tersebut adalah setengah, dan probabilitas dia mengambil kuliah kimia juga setengah. Karena tadi keputusan dia ini didasarkan atas pelemparan dari koinnya ini. Jadi masing-masing masih 50-50. Nah, tetapi di sini tentu saja dia belum membahas kalau bakal diambil kira-kira dapat A-nya itu berapa persen kemungkinannya. Nah, ini merupakan sebuah kasus dari aplikasi multiplicative rule-nya tadi. Berarti kan di sini apa? Ini kan adalah probabilitas kondisinya tersebut, ya. Saya kondisi ngambil bahasa Inggris, saya kondisi ngambil kimia. Maka kalau saya menentukan begitu ya. Misalnya di sini saya PC itu adalah C, saya indikasikan sebagai course. Jadi PC adalah probabilitas saya kondisionalnya tadi mengambil sebuah course-nya tadi, ya. Maka akan sama dengan pelemparan dari koinnya, tergantung yang mananya. Nah, kemudian di sini ya, tadi saya sudah mendefinisikan PC-nya adalah course-nya, dan secara khusus ya, course-nya adalah course kimia. Ya, tapi kan tidak berbeda. Karena ini berdasarkan pelemparan sebuah koin, dan tadi kalau muncul tail, maka ini saya ambil kimia, maka tetap saja di sini probabilitasnya akan bernilai setengah, ya. Nah, kemudian juga di sini ada keterangan bahwa saya mendeskripsikan yang berikutnya sebuah kejadian yang saya beri nama A. Dia dibilang adalah sebuah kejadian di mana dia akan mendapatkan A untuk apapun kelas yang dia ambil, begitu ya. Anda bedakan di sini. Ini hanya untuk keterangan saja ya. Di sini yang saya lingkari di sini A dengan tanda miring begitu. Yang tidak saya lingkari yang di sini A-nya tidak miring. Berarti A itu melambangkan sebuah notasi matematik ya. Itu merupakan sebuah hal yang mungkin remeh tapi ada gunanya nanti pada saat Anda mengerjakan TA, karena Anda tahu peruntukan dari masing-masing notasi. Oke. Kalau kita kembali di sini, tadi kita punya ya, kalau probabilitas Zahid mendapatkan A pada saat dia memang kondisinya itu mengambil kelas kimia akan sama dengan
2/3 ya. Sebaliknya, katakanlah saya kemudian memperkenalkan event yang lain. E itu kalau dia mengambil mata kuliah bahasa Inggris, maka probabilitas Zahid mendapatkan A pada saat dia mengambil kuliah bahasa Inggris itu adalah setengah. Itu bukan setengah, tadi berapa? Saya lupa. 3/5 ya. Nah, artinya apa? Maka ya, kalau Zahid tadi ya betul-betul mengambil kimia ya, kalau Zahid tadi betul-betul mengambil kimia dan kemudian dia ingin tahu berapa sih probabilitas saya dapat A kalau saya betul-betul mengambil kimia, maka kan tergantung pertama apa? Dia pelemparan koinnya, dan yang kedua adalah memang itu probabilitas subjektif yang dia dapatkan, maka dia setengah dari pelemparan koin, kemudian 2/3 sehingga ketemunya adalah 1/3. Dan kan kalau Anda bisa hitung juga kalau dia berapa sih probabilitas kalau saya memang betul akan mengambil kuliah bahasa Inggris, maka setengah kita kalikan 3/5 maka akan sama dengan 3/10 ya. Lebih apa? Di sini kita lihat ya. Nah, mengapa mungkin Anda bingung ya? Mengapa harus dikalikan setengah? Kan tadi dia di sini ada keterangan bahwa penentuannya berdasarkan pelemparan koin, kecuali kalau memang dia sudah pasti akan mengambil kuliah kimia, ya tentu tidak perlu dikalikan ini. Tapi kan pengambilan kuliah kimianya sendiri masih belum pasti. Nah, sekarang kalau ini ternyata merupakan koin yang tidak seimbang gitu, dimana kemunculan head itu lebih besar daripada kemunculan tails, maka tentu saja di sini tidak bisa kita rumuskan setengah dan setengah, harus kita formulasikan ulang tergantung bobotnya ya. Kira-kira itu manfaat dari multiplicative rule. Selanjutnya di sini Anda ada latihan, silahkan dikerjakan.